Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam perenungan pagi. Dan di hari ini kita bersuka cita karena masih bisa berkumpul bersama-sama bersyukur menghadap Tuhan dalam renungan pagi. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita minta bimbingan roh dari Tuhan sehingga kita diberikan hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan firmankan lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh sebab itu saudaraku, mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang hadir dalam kehidupan kami. Ketika kami tadi malam boleh Tuhan himpun, Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam istirahat malam kami. Dan di pagi hari ini Tuhan kembali menyatakan kasih Tuhan. Kami anak-anak Tuhan boleh bangun dengan begitu keadaan semangat, keadaan sukacita, keadaan bahagia. Ini semua karena kasih dan kemurahan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Dan ketika saat ini kami akan datang kepada Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimengertikan, mampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 89, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur pasal 89, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku temurun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya. Aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Dalam dunia hewan, banyak jenis hewan yang dikategorikan sebagai hewan yang setia kepada pemiliknya atau kepada majikannya. Salah satunya, hewan yang bersama kita mengerti adalah seekor anjing. Anjing yang begitu dekat dengan pemiliknya akan selalu menjaga dan mungkin tidak mau berpisah dengan majikannya. Anjing setia. Selain itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita juga mengerti ada seekor merpati. Burung merpati. Burung merpati sering dipakai sebagai simbol kesetiaan karena burung ini ternyata dikenal sebagai burung yang monogami. Maksudnya adalah saat burung ini terbang tinggi, ketika ia melihat pasangannya ada di bawah, ia pasti akan meluncur turun, menghampiri pasangannya. Bahkan juga ketika burung merpati jantan, dia berada di sekitar burung merpati betina, burung merpati jantan ini pasti tidak akan salah pilih. Dia tidak akan langsung berkenalan atau cocok dengan burung merpati di sampingnya, tapi dia tetap akan memilih pasangannya yang sudah ia pilih. Jadi burung merpati ini bisa dikatakan juga burung merpati yang setia. Ia tidak mau melupakan pasangannya dan tidak pernah salah memilih pasangannya. Sebagai manusia, kita juga perlu belajar dari dua hewan ini yang memiliki kesetiaan kepada pemiliknya. Kesetiaan manusia ternyata saudaraku didapati sudah sangat langka terjadi dalam kehidupan saat ini. Mengapa demikian? Mari kita saksikan tayangan di televisi. Tayangan-tayangan di YouTube, sosial media yang saudara pernah buka, kita melihat begitu banyak artis, bahkan juga artis Kristen yang bercerai, berpisah. Mereka tidak tepati janji pernikahannya sampai sehidup semati. Namun ternyata banyak yang berpisah. Banyak yang berpisah karena bilang sudah tidak cocok. Banyak yang berpisah karena ada orang ketiga dan lain sebagainya. Dan kemudian di tayangan media sosial juga disiarkan. Didapati ada seorang suami yang berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan sang istri. Dan masih banyak lainnya. Suami atau istri
berjanji hidup semati, akhirnya tidak menepati ketika ada tantangan di dalam keluarga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita sepakat kalau seseorang akan disebut setia jika ia selalu bertahan pada situasi apapun dan juga menepati janji yang sudah seseorang ucapkan. Seperti halnya yang sudah dikatakan tadi, banyak orang yang mengingkari janji akan hal itu. Akhirnya ketika orang mengingkari janji, ia merasa kecewa. Nah, pertanyaannya, ketika kita berbicara dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana janji setia Tuhan kepada umatnya? Janji setia Tuhan kepada kita. Nah, kita mau lihat lewat pembacaan kita di pagi hari ini, ternyata kita mendapati jawaban tentang kasih setia Tuhan yang dialami dalam konteks pembacaan kita hari ini. Terkhususnya dialami oleh Ethan. Ethan adalah orang yang ditafsirkan menuliskan Mazmur pasal 89 ini. Ethan dikenal sebagai orang yang bijaksana, orang berhikmat di masa Raja Salomo. Dan kita melihat di pasal 89 yang kita baca pagi hari ini, kita mengerti bahwa Ethan menyatakan kesukaannya karena Tuhan sudah memberikan kasih setianya, Tuhan memberikan kekuatannya, Tuhan melawat kehidupan umatnya yang dirasakan oleh Ethan dan juga orang-orang pada saat itu. Dan kemudian karena kesetiaan Tuhan tadi, Ethan bersyukur dan Ethan menuliskannya dalam pasal 89 ini. Nah, kasih setia Tuhan yang Ethan maksud apa, saudaraku? Yang Ethan maksud adalah kemurahan Tuhan yang berhubungan dengan pengampunannya atas dosa manusia. Inilah yang dirasakan Ethan, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dan Tuhan selalu memberikan kasih kemurahannya kepada umatnya. Nah, pertanyaannya, dari mana Ethan bisa merasakan janji Tuhan dalam hidupnya? Ethan langsung menyaksikan lewat penggenapan janji Allah kepada Daud dan keturunannya. Dilihat pada saat itu, kerajaan Israel pada masa Raja Salomo membuktikan bahwa Tuhan tetap setia kepada umatnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengerti kasih setia Tuhan, apa yang dirasakan oleh Ethan, apa relevansinya? Kita mengerti bahwa kesetiaan Tuhan yang dirasakan oleh Ethan dan bangsa Israel. Kasih setia Tuhan dan janji Tuhan lewat keselamatan Allah. Dan itu kita rasakan sekarang apa, saudaraku? Lewat kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus yang bersama kita akan rayakan beberapa minggu lagi merupakan janji setia Tuhan, kemurahan Tuhan kepada umatnya. Ini bukti Allah tetap setia menjaga, memberikan kemurahan melalui diri Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia. Ini harus kita patut syukuri, saudaraku. Kita memahami dari zaman dulu sampai sekarang kasih Tuhan tidak pernah terputus kepada umatnya. Ini kita harus garis bawahi. Kasih Tuhan tidak terputus kepada umatnya dan akan ada selalu sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Begitu juga dengan kasih setia dan janjinya. Ketika kita mengerti hal ini, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meragukan kasih dan kemurahan Tuhan, bahkan janji Tuhan kepada manusia. Mengapa? Karena Tuhan Allah telah memberikan kasih-Nya lewat kelahiran Sang Juru Selamat, dan Sang Juru Selamat ini memberikan nyawanya bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita dan menghindarkan kita dari dosa dan maut yang kekal. Nah, dari sini kita pahami bahwa Allah tidak pernah sekalipun mengingkari janjinya dan kasih-Nya ada selalu bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur masih diberikan nafas. Mari bersama kita mengikuti apa yang sudah Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kegiatan kita di sepanjang hari ini. Ketika kita mengikuti perenungan pagi, kita akan bersiap melaksanakan aktivitas kita. Itu tandanya, saudaraku, kasih setia Tuhan tetap ada bagi kita sampai di pagi hari ini. Dan ketika dalam iman dan harap penuh, kita boleh menutupi hari ini. Itu juga karena Tuhan tetap memberikan kasih setia, kemurahan, penyertaannya kepada kita semua. Inilah kesempatan baik agar kita bisa berkarya dengan baik dan menyaksikan bahwa Tuhan baik kepada orang lain. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain lewat sikap dan perbuatan kita. Kita saat ini yang masih bergumul, saya sakit, saya masih dalam beban berat, masalah saya banyak. Ketika kita masih diberikan kesempatan di hari ini,
Kita harus bersyukur. Apapun keadaan itu, kita patut untuk bersyukur. Dalam keadaan apapun, kita tetap menerima kasih dan kemurahan Tuhan lewat cara Tuhan yang terbaik. Kasih setia Tuhan, janji Tuhan itu, saudaraku, seperti matahari yang tidak pernah terlambat untuk terbit dan tidak juga pernah terlambat untuk terbenam. Pas waktunya. Tuhan sudah menyediakan itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan, biarlah kami belajar bahwa Tuhan baik berperkara dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan boleh kami rasakan lewat berkat penyertaan Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, ketika sebentar lagi kami akan beraktivitas, kami akan memulai seluruh rangkaian aktivitas kami, biarlah Tuhan yang boleh menjaga, menyertai, melindungi kami, sehingga kami tetap diberikan kekuatan untuk boleh melangkah, berkarya bersama dengan Tuhan. Kami jemaat Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan memberikan penyembuhan seturut dan kehendak Tuhan, lewat cara Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik. Kami yang dalam pengharapan, pergumulan, biarlah kami tetap mau menyandarkan diri di dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan ada melindungi kehidupan kami sampai kapanpun, karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga untuk firman Tuhan di hari ini. Biarlah di sepanjang hari ini kami tetap yakin dan percaya. Kami tetap dibimbing, disertai oleh kasih setia Tuhan dan janji Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami, permohonan kami, yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kepada Bapa di sorga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.